Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ahmad Antara, CGP Angkatan 10 dari SMA Islam Al-Ahyar Makassar. Pada modul kali ini, demonstrasi kontekstual modul 1.4, budaya positif. Saya akan menjelaskan bagaimana penerapan segitiga restitusi. Pada modul kali ini, saya ditemani oleh fasilitator yang sangat hebat, yaitu Bapak Sirajuddin. Dan tak kalah juga dengan pengajar praktek yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Andi Fahri. Sebagai informasi awal, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah proses dialog guru atau orang tua untuk menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Restitusi juga bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan sebuah paksaan, tapi tawaran dan fokus pada solusi. Terdapat 3 tahapan restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan mengalihkan identitas yang gagal ke identitas yang sukses. Dengan kata lain, kita melakukannya dengan prinsip kesalahan adalah proses pembelajaran. Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dalam penerapannya dilakukan berdasarkan bahwa setiap tindakan berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga kita harus menstimulus diri kita dari respon menjadi cara berpikir proaktif yang mengenal tujuan dari setiap tindakan murid. Menanyakan keyakinan dilakukan berdasarkan prinsip memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama. Skenario kasus pertama. Dandi sering datang terlambat ke sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Dandi? Alhamdulillah sehat sih. Ya, alhamdulillah ya. Jadi Dandi tahu kenapa Pak Guru panggil ke ruangan? Tahu Pak, Kenapa? karena terlambat. Terlambat. Iya, tadi kayaknya terlambat 10 menit kalau Pak Guru tidak salah ingat. Ya, betul. Ya. Jadi Pak Dandi terlambat, mungkin semua orang punya alasan pasti kenapa bisa terlambat, kenapa melakukan hal yang seperti itu. Pak Guru juga telah bertanya kepada guru-guru yang lain sebelum Dandi ke ruangan ini. Jadi Pak Guru bertanya ke guru-guru yang lain, ternyata Dandi biasa juga melakukan hal seperti ini, maksudnya terlambat di jam pertama. Jadi ada beberapa guru yang tadi Pak Guru bertanya bahwa memang Dandi ini biasanya kalau pagi ya walaupun tidak setiap hari, tapi Dandi ini sering terlambat di jam-jam awal. Ya, hal yang seperti itu ya wajar-wajar saja. Mungkin Pak Guru juga pernah seperti Dandi, pernah jadi siswa, jadi mungkin ada alasan sehingga Dandi melakukan hal tersebut. Kenapa Dandi melakukan hal tersebut? Ya, memang salah saya Pak, karena
kadang kalau pulang sekolah saya main game sampai malam dan hasilnya saya tidur terlambat dan pagi bangunnya juga telat. Iya. Jadi Dandi ini berarti setiap malam sering nongkrong, sering main game bersama teman-temannya, sehingga pada keesokan harinya Dandi terlambat ke sekolah. Iya. Seperti itu ya. Iya Pak. Ya, jadi sebenarnya ketika kita mengetahui bahwa kita ini adalah siswa yang memang tugasnya atau kewajibannya setiap hari itu ke sekolah, kita harus bisa mengatur pola, mengatur kebiasaan-kebiasaan. Ya, pola yang dan dilakukan ini itu pola yang kurang baik menurut Pak Guru ya. Itu mungkin kebiasaan-kebiasaan sehingga membuat Dandi terlambat ke sekolah. Dan tadi di pembelajaran Pak Guru Dandi terlambat. Dan ini kayaknya sudah ke 2 kali atau 3 kali kayaknya Dandi terlambat. Cuman Pak Guru baru panggil karena ada beberapa keluhan dari beberapa guru yang mengeluh atas keterlambatannya Dandi. Ini menurut Dandi, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan ini itu baik tidak? Dandi? Tidak baik Pak. Ya. Jadi kalau Dandi tahu bahwa kebiasaan itu tidak bagus, sebagai orang yang betul, apalagi Dandi ini punya cita-cita ingin membahagiakan orang tua, ingin menjadi anak yang sukses. Pola-pola yang tidak baik itu harus dihindarkan agar betul-betul tujuan Dandi itu bisa tercapai. Tapi kalau Dandi terus melakukan hal seperti ini, itu tidak akan terjadi perubahan. Bahkan Dandi selalu akan terlambat setiap harinya. Seperti itu ya. Jadi Dandi sudah sadari bahwa Dandi ini salah ya. Iya, saya salah Pak. Ya. Jadi ketika Dandi sadari ini sebuah kesalahan, di sekolah juga kita kan punya aturan ya. Kita punya aturan, terus kita sudah membuat kesepakatan yang dituangkan di keyakinan kelas ya. Ya. Di situ kan ada aturannya bahwa di sekolah ini sudah masuk pada saat pukul 7.00. Ya. Jadi pada saat 7.00 dan dia harusnya datang ke sekolah tepat waktu, terus lakukan murojaah, terus sholat duha, barulah masuk di pembelajaran. Nah tadi Dandi terlambat 10 menit, artinya Dandi rugi. Sudah banyak yang dilewati, mulai dari murojaah, Dandi tidak murojaah tadi, sholat duha, Dandi tidak dapat pahalanya untuk sholat duha. Jadi kira-kira kalau Dandi tahu bahwa ini sebuah kesalahan, hal apa sih sebenarnya yang harus dilakukan ketika tahu bahwa ini salah? Yang bisa dilakukan sebenarnya banyak Pak, cuma yang menurut saya ampuh itu seperti mengurangi saya keluar malam bermain game dengan cara memperingati ke orang tua Pak. Ya, boleh seperti itu. Rumahnya Dandi di mana sih? Di Maros Pak. Di Maros. Oh, jauh juga ya. Dari sini jauh juga. Jadi yang pertama jarak dari rumahnya Dandi ke sekolah itu agak jauh. Terus kedua, Dandi sering begadang kalau malam, nongkrong sama teman-teman ya. Mungkin memang di usia-usia seperti ini ya, hal itu ya semua orang pernah alami ya, bukan hanya Dandi, dan bukan hanya Dandi seorang sebenarnya mungkin yang melakukan hal-hal nongkrong sampai malam hari bersama teman, main game ya, mungkin ada banyak sebenarnya. Cuman ketika Dandi sudah sadari bahwa ini sebuah kesalahan,
dan Dandi sudah mau merubah. Jadi tadi Dandi menyebutkan bahwa sudah tidak mau lagi keluar malam. Iya. Jadi mau merubah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan. Jadi hal-hal apa saja yang harus dilakukan selain menghindari untuk tidak begadang lagi? Mungkin ada cara lain lagi nak, sehingga Dandi bisa cepat datang ke sekolah. Misalnya dengan pasang alarm kalau malam Pak. Iya. Apalagi? Misalnya juga apa? Berdoa sebelum tidur. Iya. Dan mengurangi bermain handphone sebelum tidur. Iya. Ya, jadi betul. Jadi pola-pola seperti itulah yang Dandi harus lakukan. Jadi mulai besok, mulai sebentar ini ketika Dandi pulang, ya, kalaupun temannya memanggil, Dandi kasih pengertian baik-baik temannya. Yang selama ini Dandi sering temani nongkrong, dikasih pengertian baik-baik. Tidak apa-apa nongkrong nak, cuman harusnya Dandi membatasi. Mungkin kalau Dandi nongkrong sampai jam berapa biasa? Jam 1 ya? Jam 12? Iya, jam setengah 1 biasa. Jam setengah 1. Jadi bisa nak. Jadi dengan nongkrong, karena kan bergaul juga itu bergaul juga ada batasannya nak. Tidak boleh kita bergaul sembarang. Kita harus membuat batasan bahwa ketika kita bergaul, karena kan sangat luar biasa pengaruhnya lingkungan. Jadi Dandi ketika nongkrong di luar, pertama pilih-pilih teman. Kalau memang Dandi merasa bahwa teman-teman yang Dandi temani nongkrong ini baik semua, ya enggak apa-apa. Pak Guru dukung Dandi enggak apa-apa nongkrong, tapi jam 9 saja. Mungkin jam 9 batasnya, Dandi bisa pulang terus belajar, atau bisa sebaliknya. Sudah sholat Isya, Dandi belajar sampai jam 9, jam 9 pergi nongkrong, mungkin bisa pulang kembali jam 10. Terus melakukan bersih-bersih mungkin diri, terus berdoa sebelum tidur, memasang alarm, dan mungkin bisa memberitahukan orang tua untuk membantu membangun dan ditidur ya, seperti itu. Jadi harapannya Pak Guru setelah ini Dandi bisa berubah ya, jadi tidak terlambat lagi bangun pagi, tidak terlambat lagi pergi ke sekolah ya. Nah Dandi ya, jadi mulai besok saya mau lihat Dandi tidak terlambat lagi. Dan terakhir sebelum Dandi tinggalkan ruangan ini, Dandi bisa mungkin menanyakan ke guru-gurunya, siapa tahu dalam beberapa pekan yang lalu Dandi biasa terlambat di beberapa mapel, ada materi atau ada ya, jadi tugas-tugas bisa konfirmasi sama gurunya. Jadi Dandi bisa kembali menanyakan ke guru-gurunya tugas-tugas yang pernah dikasih atau ada tugas yang ketinggalan. Nah Dandi ya, jadi setelah ini Dandi bisa, saya harapkan sekali bisa berubah. Oke nah Dandi, Iya, Pak. terima kasih nah ya. Terima kasih banyak Pak. Iya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, skenario kasus kedua, Fadila mencoret tembok kamar mandi perempuan. Ya, bagaimana kabarnya Dila? Baik Pak. Ya. Alhamdulillah ya, baik. Sudah tahu ya Pak Guru kenapa panggil Dila ke ruangan ini? Tahu Pak, Kenapa? karena saya mencoret-coret di dinding. Iya. Jadi ya betul. Jadi tadi saya dan beberapa teman-teman guru dikonfirmasi oleh petugas kebersihan Pak Marsuki bahwa ada coretan di tembok, dan kita kaget, siapa ini? Sehingga ini kan mungkin kejadiannya 2 hari yang lalu ya, Dila ya.
Iya, jadi kami baru tahu bahwa ternyata Dila yang lakukan. Pak Guru sebenarnya tidak sangka bahwa Dila yang lakukan hal seperti itu, yang coret di tembok, ya. Jadi untuk hal yang Dila lakukan ini, apa ya? Menurut Pak Guru ini, semua orang mungkin pernah melakukan kesalahan, ya. Jadi jangan anggap ini sebuah hal yang membuat Dila sebenarnya langsung wah sama sekali kayak ini. Jangan, ya. Pasti Dila juga punya pasti alasan, punya tujuan kenapa melakukan hal tersebut, ya. Dan pasti orang ketika melakukan kesalahan, bukan kesalahan sih, sesuatu hal apapun itu pasti punya alasan, ya. Nah, salah satunya ini Dila yang kedapatan mencoret tembok di kamar mandi, di toilet perempuan. Alasannya kenapa nak sampai mencoret tembok? Begini Pak, ini saya itu suka menggambar, saya suka menuangkan ide saya melalui gambar, dan kebetulan karena itu saya jadi kesusahan untuk menuangkan ide saya melalui kata atau melalui kalimat, dan itu bikin saya sering disalahpahamkan, saya jadi sering dianggap aneh, yang opini saya dibuang, dan itu membuat saya stres Pak, membuat saya tertekan, dan waktu itu saya capek sekali Pak. Saya di situ ide saya terus-terusan tidak didengarkan. Oleh karena itu saya ambil Jalan pintas. Iya, saya ambil alat lukis saya dan saya coret begitu. Ya, jadi untuk menuangkan ide, ya enggak apa-apa sebenarnya, bagus untuk menuangkan sebuah ide atau sebuah gagasan dalam bentuk nyata seperti menulis di tembok, sebenarnya bagus nak. Cuma mungkin penempatannya yang salah, ya, menurut Pak Guru, karena kita lihat juga tulisan-tulisan kaligrafi yang ada di tembok bagus-bagus, ya, rata-rata, tapi itu pada tempatnya. Nadila kemarin melakukan bukan pada tempatnya, nah. Terus dari pihak sekolah tidak ada yang meminta bahwa untuk menulis di tembok, dan Dila juga tidak ada arahan untuk menulis di tembok. Sebenarnya kalau Pak Guru lihat ini sebuah prestasi sebenarnya, hal yang bagus. Saya lihat juga tuh lukisannya tadi cantik nak, bagus sekali. Tapi mungkin Nadila butuh wadah, ya, butuh wadah. Mungkin nanti ini Nadila bisa mungkin lebih berpikir realistis lagi bahwa sebenarnya menulis di tembok itu banyak hal sebenarnya bisa menuangkan ide, bisa melalui kan tab-nya ada, Dila bisa mungkin di situ menggambar lewat tab, ataukah hasil gambarannya itu bisa langsung dipost di media sosial, orang banyak bisa lebih tahu bahwa ternyata Dila ini punya potensi menggambar, melukis, seperti itu, nah, ya. Jadi tidak apa-apa, hal-hal wajar saja melakukan hal seperti itu, tapi Nadila lain kali harus menempatkan pada posisinya, ya. Jadi Nadila tahu bahwa apa yang dilakukan ini salah, ya. Ya, jadi
yang dilakukan Nadila itu adalah salah dan itu melanggar aturan sekolah, mencoret-coret tembok. Itu kan kemarin sudah Nadila sudah tahu kan aturan sekolah kita, ya? Tahu, Pak. Sudah ada aturan sekolah, sudah ada keyakinan sekolah. Jadi kira-kira kalau Dila sudah tahu bahwa ini sebuah kesalahan, kira-kira untuk memperbaikinya bagaimana? Dila? Kalau saya Pak, rencana Yang itu dicoret? saya hapus, Iya. mungkin saya cat ulang. Iya. Itu saja sih saya solusinya Pak. Iya. Jadi ya mungkin bisa seperti itu, Dila ya. Jadi bisa dengan cara menghapus cat tembok dan meminta maaf ke beberapa guru atau kepala sekolah, bahkan bisa meminta maaf dan menghapus hasil coretan Dila ya. Oke, jadi seperti itu. Untuk menuangkan ide-ide banyak seperti tadi yang Pak Guru sarankan ya. Mungkin lebih bagusnya kalau nanti Pak Guru akan konsultasi dengan guru seni, siapa tahu ada wadah, ada ruangan lebih bisa menuangkan ide, karena kan mungkin Dila ini mau menuangkan secara nyata ya, mau supaya sekolah ini tahu bahwa Dila ini punya potensi juga di dunia kaligrafi. Kita tidak tahu kedepannya akan seperti apa. Yang jelas jangan pernah berhenti nak ya untuk menuangkan ide-ide itu, tapi tempatkan, jangan sampai lagi mencoret-coretkan, karena itu bukan di luar aturan yang kita sudah sepakati nak ya. Oke, Dila ya Pak. Oke, terima kasih nak, bisa mungkin kembali ke kelas ya. Terima kasih Pak. Iya. Tanggapan murid atas solusi yang didapatkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dandi selaku murid dari Pak Ahmad. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Ahmad yang telah memberikan saya solusi dan evaluasi kepada keteledoran saya yang sering terlambat. Dan akhirnya saya sadar bahwa pola yang saya lakukan selama ini ternyata salah. Dan sudah dikasih saran dari Pak Ahmad. Terima kasih Pak Ahmad. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Fadila. Saya selaku murid Ahmad. Dengan adanya konsultasi tadi, saya bisa meluapkan perasaan saya dan menjelaskan kenapa saya melakukan tindakan itu. Dan karena itu juga saya mendapatkan solusi di mana saya bisa meluangkan ide-ide saya tanpa merusak properti. Demikianlah hasil pemaparan saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.